Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing karena dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Kita akan coba untuk pembongkaran dulu. Dan untuk sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Setelah saya bongkar, untuk di bagian slot kartu SIM cardnya tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk tempat SIM cardnya mungkin ketinggalan di tempat beliau. Jadi untuk handphone ini itu kerusakannya saat konsultasi itu kepengen perbaikan, yaitu di bagian soket konektor mainboard yang ada di mesin, karena soketnya itu ambrol teman-teman. Setelah saya bongkar, untuk di bagian bawah tadi ada beberapa skrup atau baut yang dol ya teman-teman. Dan untuk di bagian ini setelah saya cek, di bagian soket konektor mainboard yang ada di mesin sudah tidak ada dan mungkin sudah pernah diperbaiki sebelumnya. Oke, perhatikan baik-baik untuk di bagian posisi soket konektor yang ada di mesin. Masih ada sisa fluk yang sangat lengket sekali, jadi sudah pernah diperbaiki sebelumnya namun belum dibersihkan teman-teman. Oke, kita lanjut untuk melepas mesin, yaitu tujuannya untuk kita koreksi lebih detail untuk handphone ini. Oke, untuk di bagian kamera, setelah saya membuka di bagian soket kamera itu saya mendapati ada bagian soket konektor yang masih ada sisa korosi seperti bekas kemasukan air teman-teman. Jadi besar kemungkinan handphone ini habis kemasukan air atau terkena air. Oke, perhatikan di bagian soket konektor yang ada di bagian mesin maupun di bagian soket konektor baterai. Di situ terdapat ada jalur VBAT dan bad ID, itu bekas sisa korosi yang pernah dikerik teman-teman. Sedangkan untuk di bagian ini adalah soket konektor LCD. Kita lanjut untuk kita cek secara keseluruhan di bagian mesin. Di bagian itu juga saya mendapati ada sisa korosi, dan di bagian ini juga ada bagian letak kamera depan atau konektor kamera depan, itu juga ada korosi. Dan di bagian ini ada lampu LED atau lampu kamera atau senter, itu juga terdapat sisa korosi teman-teman. Jadi handphone ini awalnya mungkin habis kemasukan air, jadi masih ada banyak korosi. Dan juga untuk di bagian soket konektor mainboard yang ada di mesin, kita coba untuk bersihkan dulu dari sisa-sisa fluk yang pernah diperbaiki sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaannya. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa korosi dan sisa kerak yang terdapat di bagian mesin, dan kita cek secara keseluruhan. Jika masih ada sisa korosi di seluruh di bagian area mesin, alangkah baiknya semua komponen atau semua konektor yang terdapat korosi kita bersihkan dulu sebelum kita melanjutkan proses pengerjaan teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan untuk di bagian semua area mesin yang terdapat korosi, selanjutnya di bagian ini adalah kamera teman-teman. Di situ terdapat kamera depan dan kamera belakang. Dari semua kamera ini terdapat sisa korosi di bagian soket konektornya. Kita coba untuk perbaiki dulu di bagian mesin yang terutama. Untuk hal yang lainnya nanti kita bisa menyusul teman-teman. Untuk di bagian soket papan konektor charger ini sengaja saya cek juga untuk mengetahui di bagian soket konektornya ada beberapa korosi yang ada di bagian soketnya. Nanti kita coba untuk membersihkan. Dan ini adalah area fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD, juga terdapat korosi atau masih ada sisa fluk, kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan untuk di bagian fleksibel LCD, kita bersihkan juga di bagian soket konektor baterainya. Oke, yang awalnya masih lengket sisa korosi dan sudah kita bersihkan, kita lanjut fokus untuk mengerjakan di bagian area ini, yaitu di bagian soket konektor mainboardnya.
Setelah kita bersihkan, ada satu kaki pin yang terputus atau ambrol, kita kerik di bagian jalurnya, dan kita kerik juga di bagian sisa-sisa yang masih terdapat korosi teman-teman. Setelah kita kerik, kita tambahkan flux sedikit dan kita kasih timah cair, kita solder untuk jalurnya, dan kita kasih untuk di bagian timah cair untuk meratakan atau mempresisikan di bagian pin kaki konektor mainboardnya. Kita bisa menggunakan good wick untuk meratakan kaki-kaki pinnya. Selanjutnya kita tambahkan timah cair, tujuannya untuk memberikan tenol baru atau timah baru ke kaki pin konektor mainboard yang ada di mesin. Usahakan untuk kita kasih tenolnya atau kita kasih tenol baru untuk meratakan kakinya. Jangan sampai ada yang lupa ya teman-teman, atau tidak terkena tenol baru. Usahakan semua kaki itu sama rata. Oke, selanjutnya kita kasih kawat untuk yaitu memberikan jalur atau bikin atau membuat jalur baru, yaitu di bagian pin kaki yang terputus atau ambrol. Kita gunakan kawat dengan ukuran yang sesuai yang akan kita kerjakan. Untuk ukuran kawatnya bebas ya teman-teman, kalian bisa menggunakan kawat dari bekas speaker ataupun bekas dari kamera. Kalau kamera atau modul kamera itu kita bongkar, nanti akan ada tembaganya atau gulungan kawat teman-teman. Agar kalian bisa kepengen tahu ukuran mana yang cocok untuk proses pengerjaannya. Oke, setelah kita gulung untuk memberikan pin kaki yang ambrol, kita kasih lem UV atau cairan pelapis PCB. Setelah kering, kita kerik dan kita kasih flux sedikit untuk memberikan tenol pada kawat atau jalur yang sudah kita jumper teman-teman. Oke, setelah kita kasih kawat dan sudah kita solder ulang untuk memberikan timah baru, selanjutnya kita bersihkan dulu. Sedangkan untuk pengganti soketnya, saya menggunakan soket mainboard dari mesin Oppo A3s teman-teman. Ini besar kemungkinan hampir sama kalau menurut saya, karena stok baru itu tidak ada. Daripada menunggu lama untuk order atau pesan soket konektornya, saya sengaja coba cari-cari mesin bekas yang tidak terpakai atau mesin bangkai yang sudah rusak. Kita cari soket yang mungkin hampir sama. Setelah kita lepas, kita coba presisikan dan kita cocokkan pin kaki konektor yang ada di mesin. Setelah presisi, kita pasang seperti ini, kita presisikan dulu dan kita tambahkan flux sedikit. Tujuannya agar tidak gerak di bagian soket konektornya. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangan. Jangan lupa kita lindungi dulu menggunakan solasi anti panas di bagian soket yang ada di sampingnya, seperti soket LCD dan soket baterai. Kita panasi dulu menggunakan blower dengan panas di angka 3,5 dan anginnya di angka 2,5. Kita blower seperti ini dari atas. Setelah menempel sedikit, kita tambahkan flux sedikit dan kita presisikan kembali pin kaki soket konektornya. Jika kurang presisi, kita presisikan dulu atau kita dorong pelan-pelan untuk mempresisikan kakinya. Oke, setelah presisi kita tekan halus di bagian tengah dan kita cek ulang setelah proses pemasangan selesai. Oke, setelah mesin dingin, kita lepas untuk stiker pelindungnya dan kita bersihkan dari sisa fluknya teman-teman. Setelah bersih, kita cek kembali untuk proses pemasangannya jika sudah selesai, yaitu tujuannya untuk memastikan soket konektor yang ada di bagian PCB antara soket dan pin PCB itu presisi atau sudah terpasang atau belum teman-teman. Jika sudah presisi dan terpasang semua untuk segala pin konektornya, kita lindungi dulu menggunakan cairan hijau atau pelapis PCB teman-teman. Dan lindungi dulu untuk di bagian setiap
luka atau bagian PCB yang terluka seperti sisa korosi, kita lindungi dulu menggunakan cairan hijau atau pelapis PCB, teman-teman. Tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak terjadi korosi yang berkelanjutan. Oke, setelah kita kasih untuk di bagian lem hijau, kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah kering, kita coba akan proses pengecekan ulang. Oke, untuk di bagian ini yang masih terdapat sisa korosi di bagian komponen, kita lapisi dulu menggunakan lem hijau. Untuk di bagian ini yang dekat lampu senter atau lampu LED pada kamera itu juga terdapat sisa korosi, kita bersihkan dulu atau kita kerik dulu. Setelah kita kerik, kita bersihkan, kita bisa menambahkan untuk pelapis lem hijau. Oke, setelah kita rapikan semua untuk di bagian mesin, selanjutnya kita akan proses pengetesan. Kita cek ulang setelah proses pengerjaan sudah selesai semua. Proses pengerjaan sudah kita rapikan semua dari segala sisa korosinya dan kita lindungi untuk menggunakan lem hijau atau cairan PCB untuk pelapis PCB. Kita lanjut untuk proses pengecekan. Oke, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu, karena untuk fungsi dari mainboard atau soket konektor mainboard itu terdiri dari beberapa fungsi ya teman-teman. Jadi seperti fungsi charger, kita coba dulu untuk menggunakan charger. Untuk pergerakan ampere di angka 1 ampere lebih dan ada persentase 14%, jadi sukses untuk pengisian baterainya. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga beberapa menit kemudian, sekitar 5 menit sampai 6 menit, untuk persentasenya nambah atau tidak teman-teman. Alhamdulillah sudah naik di angka 17%. Sebelum kita nyalakan, kita coba untuk pengecekan menggunakan yaitu speaker. Kita pasang untuk penutup speakernya, sedangkan untuk di bagian kamera itu nanti kita akan coba perbaikan ya teman-teman, karena untuk di bagian kamera setelah saya bersihkan masih ada sisa-sisa jamur dan korosi di bagian soket konektornya. Oke, kita pasang dulu untuk di bagian penutup speaker, karena untuk di bagian fungsi dari soket konektor mainboard itu terdiri dari jalur cas, jalur mikrofon, dan juga jalur buzzer atau speaker musik atau nada dering teman-teman. Jadi ada beberapa jalur ya teman-teman untuk di bagian soket konektor mainboardnya. Oke, setelah itu kita nyalakan handphonenya, kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu, dan kita coba untuk pengecekan semua fungsi dari handphone ini setelah handphone menyala. Saya matikan dulu untuk mode gelapnya untuk melihat kondisi LCD-nya ini. Kondisi LCD-nya masih bagus meskipun habis kemasukan air, tidak ada bercak atau white spot bagian LCD ya teman-teman, jadi LCD-nya masih bersih dan jernih. Oke, kita koneksikan lagi menggunakan charger untuk mengetahui pengisian baterainya masih juga terhubung, jadi untuk chargernya masih bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk pengecekan selanjutnya seperti perekam suara teman-teman. Cek tes di Jogalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di Jogalo 1 2 3 di Jogalo. Oke, setelah kita selesai merekam suara, kita coba untuk putar suara yang ada di rekaman teman-teman. Cek tes di Jogalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di Jogalo 1 2 3 di Jogalo. Cek tes di Jogalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di Jogalo 1 2 3 di Jogalo. Alhamdulillah untuk di bagian perekam suara sudah sukses ya teman-teman. Jadi untuk perekam suara masih bisa aktif dengan normal. Sekarang kita cek fungsi dari nada dering atau speakernya.
Oke, alhamdulillah untuk di bagian perekam suara, suara dari speaker MP3 atau nada dering juga bisa berfungsi dengan normal. Sedangkan untuk di bagian kamera, karena kamera itu terdapat sisa korosi, jadi belum saya pasang teman-teman. Saya coba untuk cek kembali di bagian fungsi dari chargernya. Masih terhubung dan pergerakan ampere sudah berjalan dengan normal. Jadi sukses untuk pengerjaan di tahap untuk proses perbaikan penggantian soket dan jalur soket mainboardnya. Sedangkan untuk di bagian kamera, untuk fungsi dari kamera belum kita tes. Untuk fungsi dari charger sudah nambah dengan normal. Kita lanjut untuk pengetesan di bagian kamera ya teman-teman. Karena kamera ini sudah saya bersihkan di bagian soket konektornya, namun ada problem lain, yaitu kamera tidak bisa digunakan teman-teman. Oke, sengaja saya coba untuk merakitnya dulu untuk memastikan kondisi infonya setelah kita rakit, yaitu untuk pengecekan fungsi dari sinyal WiFi, Bluetooth, dan fungsi dari lainnya. Untuk di bagian kamera nanti akan kita coba untuk pengecekan teman-teman. Oke, kita kasih dual SIM. Yang saya pakai itu adalah kartu Smartfren dan juga kartu Telkomsel. Oke, kita coba untuk aktifkan data seluler. Perhatikan untuk sinyal 4G sudah keluar ya teman-teman. Jadi untuk kedua SIM masih keluar sinyal dengan full dan keluar 4G. Oke, kita lanjut untuk pengecekan membuka aplikasi kamera. Perhatikan kameranya sama sekali tidak bisa dibuka teman-teman. Kamera hanya blank warna hitam, selang beberapa detik itu kamera telah kembali atau tidak bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk hapus data settingan dari pengaturan kamera. Setelah saya coba untuk hapus data settingan aplikasi kamera, ternyata masih sama saja ya teman-teman. Kamera tidak bisa digunakan dengan normal. Kita lanjut lagi untuk pengetesan fungsi dari kekuatan sinyal. Untuk di bagian sinyalnya ini sayang sekali karena sinyal yang saya pakai atau kartu yang saya pakai ternyata kuota datanya habis teman-teman. Jadi saya hubungkan menggunakan WiFi. Kita coba untuk tes menggunakan kekuatan sinyal dari WiFi-nya. Oke, kita putar salah satu video untuk mengetahui pergerakan berjalannya atau kekuatan dari sinyal WiFi-nya. Oke, alhamdulillah untuk terkoneksi sinyal WiFi bisa berbuat dengan normal atau sinyal WiFi-nya berjalan dengan normal. Dan untuk kedua SIM sinyalnya sudah keluar semua, tapi sayang sekali masih ada problem lain seperti kamera tidak bisa berfungsi ya teman-teman. Dinantikan saja untuk di tutorial berikutnya untuk perbaikan kamera Samsung A04e ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.